semuanya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga konten-konten kami. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapatkan konten terbaru dari kami. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Tanya Jiwa dengan saya Ferdian Permana, MC Psikolog. Kita akan membuka konten baru yang namanya adalah mitos atau fakta. Di sini kita akan mengupas tuntas mengenai mitos yang beredar di masyarakat mengenai masalah psikologi atau berita fenomena psikologi dan faktanya bagaimana. Oke, cukup tertarik? Kita akan mulai ya sebentar lagi. Mitos yang pertama yang akan kita bahas di episode kali ini adalah apakah orang dengan IQ yang tinggi itu lebih mudah terkena gangguan mental atau gangguan psikologi. Banyak masyarakat yang menduga, banyak juga narasi yang beredar di masyarakat bahwa orang yang pintar, yang mungkin punya IQ tinggi, itu lebih cenderung mudah untuk punya gangguan-gangguan psikologi. Katanya seperti itu. Ya, faktanya bagaimana? Saya coba tuliskan, mungkin saya coba pasang di layar-layar ini ya nanti ya. Ada penelitian yang membuktikan, banyak bahkan penelitiannya kalau kalian mencarinya ya, yang membuktikan bahwa IQ yang tinggi itu tidak ada korelasinya, tidak ada korelasi yang signifikan dengan lebih riskan terkena masalah psikologi seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, skizofrenia, dan berbagai masalah psikologi berat yang lainnya. Kalau lebih mudah stres, lebih mudah mungkin kepikiran gitu ya, bagaimana solusi menyelesaikan masalah dan lain-lainnya, itu mungkin betul. Tapi kalau dikaitkan dengan permasalahan mental yang cenderungnya itu berat, nah itu sebetulnya adalah mitos. Oke? Faktanya adalah justru kebalikannya. Ketika orang punya IQ yang cenderung lebih rendah dari rata-rata ya, anggaplah 70 sampai 85, kemudian 70 ke bawah gitu. Ada beberapa penelitian, ini yang saya coba pasang di sini juga ya, yang membuktikan bahwa faktanya adalah IQ rendah 70 sampai 85 bahkan di bawah 70 itulah yang lebih rentan terkena masalah psikologi. Lebih rentan terkena gangguan kecemasan, skizofrenia, depression, dan berbagai masalah psikologi lainnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa seperti itu? Ya kan, mungkin kalian juga penasaran. Pertama-tama gini, kita harus mengerti dulu konsep mengenai IQ itu sendiri. Karena kalau kita nggak tahu, kita jadi bingung gitu. Kok bisa IQ dikorelasikan dengan gangguan psikologi? Kok bisa dikorelasikan dengan gangguan mental gitu ya? Pertama-tama gini, IQ itu faktornya atau aspeknya itu banyak sekali. Dari cara kita mendapatkan skor IQ itu saja, itu banyak aspek yang kita pertimbangkan. Contohnya misalkan alat tes yang namanya CEVIT. Alat tes CEVIT itu tidak memperdulikan culture, tidak memperdulikan istilahnya itu budaya yang ada di masyarakat. Sehingga dia itu cenderung lebih tidak bias dalam menentukan IQ masyarakat atau IQ individual gitu. Dan aspek yang mereka susun untuk mendapatkan skor IQ itu mungkin akan berbeda dengan alat tes seperti IST atau mungkin SPM, APM, TU, atau mungkin alat tes seperti TKD untuk mendapatkan skor IQ atau golongan inteligensi gitu ya. Karena aspek yang dicari itu beda-beda. Tapi pada dasarnya IQ itu akan menghitung atau mengukur kemampuan kognitif dari seseorang. Salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah. Oke, dari sini mungkin kalian yang agak kritis gitu ya, itu akan sedikit langsung, oh karena itu berarti.
Kalau orang yang punya kecenderungan pemecahan masalahnya itu buruk karena IQ-nya rendah, cenderungnya dia akan memecahkan masalah dengan cara yang buruk juga. Ya, contohnya, misalkan ada orang yang IQ-nya 75 gitu ya, artinya dia punya cara penyelesaian masalah yang cenderungnya itu buruk juga. Nah, penyelesaian masalah yang buruk, misalnya ketika dia sedang dihadapkan dengan masalah, dia malah kabur dari masalah. Atau dia malah cenderungnya tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan cara yang salah atau nggak sesuai dengan apa yang diajarkan, atau ketika diajarkan pemecahan masalah yang baik, dia nggak bisa paham. Ya, karena IQ itu juga ada bagaimana dia menyerap informasi, bagaimana daya tangkapnya dia, bagaimana pemecahan masalah, cara dia berpikir, pola pikir, apakah cara berpikir konkretnya bagus, berpikir abstraknya juga bagus, kalau diberikan solusi apakah dia bisa langsung nangkep atau tidak, itu semua terkait dengan IQ gitu loh. Makanya ketika orang punya IQ yang tinggi, itu akan lebih mudah justru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia punya. Dan ketika diberikan saran pun untuk menyelesaikan masalah, mereka juga bisa menyelesaikan dengan baik. Karena dia punya daya tangkap yang baik gitu untuk menyelesaikan masalahnya, jadi gampang. Beda dengan yang IQ rendah. Kalau yang IQ rendah, dikasih tahu nggak bisa, dikasih tahu nggak ngerti, dicoba untuk diajarin nggak bisa juga, nggak bisa dilakukan, gitu-gitu. Jadi, memang akan cenderung lebih sulit untuk mengajarkan orang yang punya IQ yang lebih rendah. Sehingga, cenderungnya dan faktanya adalah orang dengan kecenderungan IQ rendah itu akan lebih mudah terkena masalah psikologi, masalah mental, gangguan psikiatri. Karena pemecahan masalahnya seringkali bermasalah, seringkali buruk cara dia menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Ya, jadi berbeda dengan orang yang punya IQ yang cenderungnya itu rata-rata atau ke atas, gitu, 90 ke atas. Dia akan punya penyelesaian masalah yang lebih baik. Dan dia kalau dikasih tahu itu bisa menangkap dengan lebih baik dan bisa menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Gitu, kurang lebih korelasinya seperti itu. Alasannya juga kalau dikaitkan dengan masalah psikologi seperti itu, ya. Sehingga orang dengan IQ yang cenderungnya itu rata-rata ke atas, justru kemampuan IQ yang tinggi itu akan menjadi proteksi, menjadi alat perlindungan dari masalah yang akan menyerang dia. Entah itu masalah kesehatan, masalah mental, masalah hidup, masalah relasi, dan lain-lain. Karena dia bisa berpikir dan juga bisa menyelesaikan masalah dengan baik karena decision making-nya juga baik. Ya, kurang lebih seperti itu yang ingin kita bicarakan pada hari ini di topik dan konten terbaru mengenai mitos atau fakta hari ini. Oke, semoga bisa membantu. Semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari konten-konten seperti ini. Kalau ada konten yang ingin kalian tanyakan mengenai mitos atau fakta dalam kasus-kasus psikologi, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa juga like, jangan lupa juga untuk mengikuti konten-konten kita yang selanjutnya. Oke? Salam sehat jiwa untuk kita semua. Bye-bye.